Assalamualaikum teman-teman semua ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di materi yang memang sudah Ibu siapkan untuk teman-teman semua. Sesuai dengan kontrak kita bahwa Ibu akan memberikan pendidikan kesehatan tentang COVID-19 ya. Semua sudah pada paham ya apa itu COVID-19 ya. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Siapa sih virus corona ini? Dia adalah jenis virus atau keluarga dari virus SARS yang pernah ada pada sekitar tahun 2011-2012 lalu ya. Nah, virus corona ini ketika pasien sudah terinfeksi virus corona ada beberapa gejala yang akan dialami oleh si penderita. Yang pertama, dia akan mengalami batuk pilek. Lalu yang kedua, suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius. Yang ketiga, dia akan merasakan sakit di tenggorokan. Bukan hanya sakit karena dahak biasa ya, bukan karena hanya dahak yang tidak bisa keluar, tapi dahak yang sangat kental dan sangat mengganggu kondisi tenggorokan si pasien. Dan mereka juga akan merasakan lemah dan letih ya. Gangguan pernafasan ini menjadi hal yang sangat penting sekali kita perhatikan pada pasien yang mengalami teridap virus corona ini ya. Jadi dia akan mengalami batuk pilek, suhu tubuh yang meningkat sampai 38 derajat Celcius ya, tenggorokan sakit ya, lemah, letih, lesu, dan juga gangguan pernafasan. Utamanya mereka yang punya penyakit penyerta mungkin ini akan lebih mudah lagi terserang, dan imunnya yang rendah ini akan mudah terserang oleh virus ini. Yang selanjutnya, bagaimana cara proses penularannya? Bagaimana Bu terkait dengan proses penularan ya? Selama ini kita sudah membaca atau memperhatikan banyak sekali berita terkait dengan virus corona. Bagaimana penularan? Yang pertama, penularan melalui droplet ya. Seperti gambar yang teman-teman perhatikan bahwa di sana ada gambar orang batuk ya. Droplet, yang dimaksud dengan droplet itu adalah percikan dari si penderita ya, bisa melalui ketika dia bersin berarti ada cairan percikan yang keluar dari hidung pasien. Lalu ketika batuk berarti cairan itu keluar dari mulutnya pasien. Nah, ketika pasien bersin dan batuk tidak ditutup, maka virus itu akan terbang ya, sehingga orang yang ada di depannya atau di dalam satu ruangan itu bisa menghirup udara yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut ya. Ketika udara itu kita hirup, virus ikut masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung ketika kita bernafas, sehingga hal ini perlu diperhatikan ya pada pasien atau setiap orang yang bersin atau batuk wajib ditutup dengan tisu, dengan tangan ya, supaya virus ini tidak terbang kemana-mana gitu. Lalu yang kedua, bagaimana penularannya? Melalui kontak erat. Apa yang dimaksud dengan kontak erat ya? Kontak erat bisa terjadi ketika benda bersentuhan dengan benda. Artinya tangan kita, misalnya kita berjabat tangan dengan seseorang, maka dari si pasien yang menderita virus COVID-19 ini akan menempelkan virusnya di tangan orang yang diajak berjabat tangan. Nah, setelah itu selain berjabat tangan apa? Ya, bisa melalui ketika kita berpelukan ya, kulit bertemu dengan kulit ya, atau melalui cipika-cipiki gitu. Sehingga hal ini tidak sangat disarankan untuk melakukan jabat tangan ya. Kita tetap menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang baru yang baru kita temui hari ini. Namun cukup dengan bersapa, tersenyum, dengan melipatkan tangan ya. Tidak berjabat tangan ya, karena kita perlu memperhatikan protokol kesehatan untuk saat ini. Yang ketiga adalah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi ya. Contohnya adalah
ketika si penderita atau pasien COVID-19 itu memegang botol, maka dia akan menghantarkan virus itu melalui media. Medianya apa? Botol. Bisa botol, bisa uang ya. Kemungkinan besar ketika pasien COVID-19 ini dia pegang barang ya, ada cairan di dalam cairan yang keluar dari tubuhnya melalui tangan, keringat yang ada di tangan. Dia pegang sesuatu, pegang barang ya, misalnya pegang aqua seperti ini, dan setelah itu benda ini atau barang ini dipegang oleh orang yang sehat, maka virus tadi sudah dihantarkan melalui permukaan benda yang terkontaminasi, sehingga berhati-hatilah jangan sembarangan memegang barang. Ini adalah 3 proses penularannya. Yang selanjutnya, cara pencegahannya bagaimana, Bu? Ya, tentu saja di sini kita fokus kepada pencegahan. Dari kasus-kasus yang memang sudah semakin hari semakin meningkat di wilayah Sukoharjo, ya, dari berbagai wilayah 12 kecamatan 12 ya kecamatan di Sukoharjo itu sudah zona merah semuanya, termasuk di Kecamatan Sukoharjo sendiri. Kebetulan di sini memang kasusnya juga semakin meningkat. Terakhir hari Sabtu kemarin jumlahnya mencapai 24 pasien terkonfirmasi ya. Nah, di sini yang perlu kita tekankan betul adalah cara pencegahannya. Teman-teman di sini masih belajar dari rumah ya. Tentu saja harus tetap survive ya. Belajar dengan giat dan memperhatikan protokol kesehatan ya. Artinya belajar di rumah bukan bebas, tetapi teman-teman memang diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas belajar dari rumah, memenuhi kewajibannya. Nah, di sini tetap memperhatikan cara pencegahan dan penyebarannya. Yang pertama, ya, seperti proses penularan tadi, kita masih mengingat bahwa droplet itu bisa keluar, bisa nempel ke orang lain, bisa dihirup orang lain ketika dia terbang di udara bebas. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah ya, penggunaan masker. Ya, Ibu yakin teman-teman sudah punya masker ya, masker untuk dipakai ketika teman-teman keluar dari rumah. Ya, wajib memakai masker. Untuk apa masker ini? Untuk melindungi diri kita. Yang pertama, pakai masker. Wajib pakai masker ketika keluar dari rumah. Yang kedua, cara pencegahannya adalah dengan rajin mencuci tangan. Apakah hanya dengan air mengalir atau cukup dengan gayung saja? Tidak. Ya, perhatikan. Cuci tangan harus dengan pertama sabun. Yang kedua adalah air mengalir. Usahakan dengan air mengalir. Artinya bukan air yang ada di ember terus kita masukkan tangan kita, tidak. Ya, itu sama saja. Ya, sudah kotor kita cuci pakai sabun, kita masukkan lagi, kena bakteri lagi, kena virus lagi, seperti itu. Jadi usahakan dengan air mengalir dan sabun. Nah, hindari tempat-tempat keramaian dan berkerumun ya, perhatikan hal ini. Ya, Ibu yakin teman-teman masih banyak yang bertahan, masih banyak yang kreatif, mengerjakan tugas, mencari kesibukan di rumah, seperti itu. Ya, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mulai bosan di rumah ya, sehingga mencari refreshing, keluar, bersepeda dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang ke mall atau ke pasar, ke tempat-tempat ramai. Nah, tolong ini dihindari dulu sampai dengan kondisi yang memungkinkan untuk kita keluar dan berkerumun ya, sehingga tidak disarankan untuk berkerumun. Lalu tempat-tempat yang umum ya, berkumpul di tempat-tempat yang umum, karena di sini akan sangat mudah sekali terjadi penularan virus tersebut. Apalagi ada yang tidak menggunakan masker ya, ada pasien yang di sana sudah terkonfirmasi tidak ada gejala tetapi dia membawa virus tersebut. Nah, itu yang kita takutkan. Nah, lalu memasak makanan dengan matang ya, memasak makanan dengan matang dan makan makanan yang bergizi.
Nah, begitu. Lalu tidak kontak erat dengan binatang, ya. Hindari menyentuh barang-barang di tempat umum. Misalnya kita ke pasar, ada tangga begitu ya, kita tidak perlu memegang handle tangga tersebut ya, kita naik saja tanpa memegang handle tangan tersebut. Nah, seperti itu sehingga supaya terjaga. Lalu yang selanjutnya adalah hindari bersentuhan dengan orang lain. Segera konsultasi dengan tenaga kesehatan di tempat pelayanan terdekat dari teman-teman semua ketika mengalami gejala tersebut. Nah, virus corona merupakan jenis virus yang tidak mampu bertahan hidup lama jika berada di luar inang makhluk hidup. Ya, artinya ketika dia terpapar dengan suhu di atas 56 derajat Celcius selama 30 menit, maka dia tidak akan bertahan ya. Tetapi kalau dia di kondisi yang lembab, dia bisa bertahan sampai berjam-jam. Oke. Ya, bagaimana cara cuci tangan? Di sini Ibu akan putarkan videonya bagaimana cara mencuci tangan ya. Baik, silakan diperhatikan ya. Berikut adalah cara mencuci tangan. Nah, tolong ini diperhatikan dan aplikasikan di rumah. Ya, kapan waktu mencuci tangan? Mencuci tangan dilakukan sebelum teman-teman makan. Setelah beraktivitas ini sangat penting sekali. Bu, kalau saya hanya keluar rumah untuk beli sabun misalnya, atau beli mie instan, beli telur dan lain sebagainya, tetap teman-teman wajib cuci tangan ya, karena kita tidak tahu musuh kita adalah musuh yang tidak tampak ya. Kalau musuh itu terlihat wujudnya, berapa meter tingginya, berapa volume besarnya seperti itu, maka kita bisa menyuruhnya pergi atau kita bisa menghindari. Tetapi musuh kita saat ini virus corona 2019 tidak tampak oleh mata, sehingga kita memang harus betul-betul menjaga diri kita dari terjangkitnya virus tersebut. Begitu ya teman-teman. Ya, sedikit lagi terkait dengan mungkin jenis masker yang harus kita gunakan. Ada 3 jenis masker yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah masker kain yang digunakan untuk orang sehat, ya seperti kita. Ibu hanya menggunakan masker kain dengan lapisan 3 lapis. Ketika saya meniupkan ini dari masker saya, misalnya di depan saya ada lilin yang sudah dinyalakan, ketika saya tiup itu lilinnya tidak mati, berarti ini aman. Ya, berbeda ketika kita sudah menggunakan masker, kita tiup lilinnya sampai mati, maka ada kemungkinan besar pori-pori dari masker itu terlalu besar sehingga tidak aman untuk kita. Yang kedua adalah masker bedah. Masker bedah digunakan oleh tenaga bedah dan orang sakit. Ya, kenapa orang sakit menggunakan itu? Iya, ketika dia batuk flu, biar tidak keluar virusnya, tetap di dalam masker. Nah, begitu. Sehingga kita tidak boleh berebut dengan tenaga medis untuk penggunaan masker ini. Cukup menggunakan masker kain. Berbeda lagi dengan N95. N95 juga digunakan oleh tenaga medis ya, dan kontak langsung dengan pasien COVID. Seperti itu.
Ya, jadi 3 jenis ini Ibu tekankan sekali lagi, kita cukup menggunakan masker kain